Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Amin dengan NIM 2120203844206012 dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun materi yang saya bahas yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari pengertian, ruang lingkup, prinsip, dan model penerapan. Nah, apa sih itu manajemen pendidik dan kependidikan? Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kegiatan mengelola pembentukan pribadi dalam pemenuhan tugas dan fungsinya berdasarkan kemampuan bekerja secara efektif yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pembinaan, penata laksanaan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Kemudian ada ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan memiliki aktivitas yang berupa rekrutmen atau penerimaan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang mencakup hal mulai dari seleksi, orientasi, sampai dengan penempatan, dan kemudian melalui tahap pembinaan dan sampai pada pemberhentian kerja. Yang pertama, rekrutmen. Untuk mendapatkan tenaga pendidik atau kependidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka lembaga hendaknya melakukan perekrutan yang diawali dengan seleksi, kemudian orientasi sebagai wahana latihan dan percobaan. Kemudian yang kedua ada pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengandalkan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau di sekolah. Pembinaan ini meliputi pendidikan dan pelatihan, kompensasi atau pengkajian, pemberian kesejahteraan, kenaikan pangkat, penilaian, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk menuju efektivitas kerja, maka perusahaan atau lembaga harus memperbarui personil yang sudah tidak memenuhi standar kualitas kerja. Kemudian ada prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk menjamin keberhasilan suatu usaha, manajemen harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama ada prinsip pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa orang dipekerjakan sesuai dengan keterampilan, pengalaman, kebutuhan fisik, dan mental mereka. Kemudian yang kedua ada prinsip pemberian wewenang dan tanggung jawab. Setiap pegawai yang ditempatkan dalam pembagian kerja harus memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan itu, dan setiap wewenang memikul atau mengikuti tanggung jawab. Kemudian ada prinsip disiplin. Disiplin adalah rasa ketaatan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini erat kaitannya dengan otoritas. Ketika otoritas tidak berfungsi dengan baik, maka disiplin pun akan hilang. Kemudian ada prinsip kesatuan komando atau perintah. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, seorang pemimpin atau manajer harus memberikan perintah kepada bawahan-bawahannya. Perintah tersebut harus jelas. Jika organisasi atau perusahaan memiliki struktur yang berjenjang, maka perintah dari tingkat kepemimpinan tertinggi harus diberikan kepada para pemimpin di bawahnya dalam satu bahasa dengan satu kesatuan komando. Kemudian yang kelima yaitu prinsip semangat kesatuan. Setiap karyawan harus memiliki rasa persatuan, yaitu rasa memiliki tujuan yang sama sehingga kerjasama yang baik dapat berkembang. Kemudian yang keenam ada prinsip keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer yang jujur dan adil akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk bersikap adil dan jujur kepada bawahannya.
Kemudian ada model penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Model pengelolaan dapat diartikan sebagai pola atau bentuk atau prosedur kerja yang teratur dari sistematis yang dijadikan acuan dalam menjalankan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga pendidikan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka dalam menunjukkan kemampuan dan keberhasilan mereka melaksanakan tugas-tugas. Yang pertama ada model Deming. Model Deming menggambarkan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Yang kedua ada model manajemen kinerja Thornton dan Hall melalui tahapan yang hampir sama dengan siklus model Deming, hanya saja aktivitas yang berbeda. Siklus model Thornton dan Hall melalui 3 tahapan. Yang pertama, merumuskan atau menentukan harapan kinerja. Yang kedua, menentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan kinerja dengan melakukan peninjauan kembali dan penilaian terhadap kinerja. Kemudian ada model manajemen kinerja Ken Blanchard dan Gary Ridge. Cukup sederhana yang disebut sistem, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan kinerja, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan standar kerja. Yang kedua coaching setiap hari atau pelaksanaan, yaitu mengamati dan memonitor kinerja, memuji kemajuan dan mengarahkan ulang jika diperlukan. Yang ketiga ada evaluasi kerja atau peninjauan ulang dan pembelajaran, yaitu duduk bersama meninjau ulang kinerja di akhir periode waktu. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.